Mungkin Mas Dwi, Mbak Widi sendiri selamat akhirnya satu keluarga utuh benar-benar main film bareng. Gimana mungkin perasaannya ketika mungkin pertama kali ditawarin main keluarga, main film satu keluarga utuh? Oh ya tentunya seneng banget ya karena ini momen yang kita tunggu-tunggu ya. Udah setahun lalu kita syuting gitu dan nggak sabar kita nunggu proses editing selesai gitu dan sampai selesai dan nanti tayang kan tanggal 12 Juni. Betul. Kalau momennya tuh apa ya, proses perjalanan ini memang panjang gitu sampai akhirnya dari skripnya nunggu selesai, dari kita dikasih tahu, terus proses readingnya juga panjang, anak-anak juga melewati proses apa ya reading yang intens sekali gitu. Nah kalau lihat tiga karakter anak-anak ini memang yang unik sekali itu adalah si Kenny karena dia ini seperti apa ya, dia tuh seperti kalau sekarang udah kayak AI ya bukan Google lagi, sekarang udah kayak dia tuh sangat jenius sekali, semuanya dia bisa tahu, dialognya itu panjang-panjang Ya, itu dia. yang saya aja berpikir apa ya, itu belum kapasitasnya otak yang saya pikir itu punya seperti Denden karena dia harus ngapalin peperangan Pangeran Diponegoro, dia terkait juga ngomongin sejarah tentang sains juga, bahkan sampai hitung-hitungan matematika itu dia harus hafal gitu ya, tapi ternyata dia bisa gitu dan itu sebuah apa, dan kamu merasakan kamu bisa melewati itu semua. Aku waktu Sebuah apa rasanya? Kan awalnya Denden tuh kan kayak Dari nggak bisa aduh jadi gimana bisa. nih, mesti ngapalin segitu panjangnya dia, ternyata kamu bisa, berarti itu gimana tuh Denden? Kok bisa? kayak aku Menemukan dirimu yang lain lagi. aku happy banget, aku udah hafalin itu hari-hari ya Pak, disuruh Bapak di Yes, satu persatu gitu, dan akhirnya bukannya apa Den, tapi karena apa, Denden ada mau usaha dan belajar ya Den, dan ternyata itu bisa. Ya sangat senang sekali sih, ini momen yang mungkin apa ya, nggak semua keluarga bisa merasakan ini. Kita satu keluarga dan syuting satu film gitu dengan dari komik yang sangat Mega bestseller ya gitu. mega bestseller. Jadi memang karena dari komik itulah aku ngajarin anak-anak ya hidup irit gitu, karena dari anakku kecil yang pertama, jadi kita nggak akan pernah tahu ternyata ada penawaran ini ya. Padahal sebelum itu jauh sudah kita beli komik itu buat Dan- anak-anak baca. iya, karena penting banget buat mereka dari kecil tahu gitu bahwa yang diusahakan keluarganya itu juga diusahakan oleh banyak keluarga lain. Itu sebabnya ketika film ini nih dengan perjalanan panjangnya sudah siap tayang nanti 12 Juni, aku buah lebih dari berbahagia. Dan itu yang pengen kami bagikan ke keluarga-keluarga nanti yang nonton. Mudah-mudahan semua bisa bawa sebanyak mungkin keluarganya. Mbak Wit, irit seperti apa sih dalam di realitanya kehidupan? Tadi kan bilang ada sedikit ini sebagai ibu-ibu nih, iritnya seperti apa Level nih? paling tinggi irit ya di ibunya nih, level paling tinggi Jadi ya. sebagai ibu-ibu kita sepakat irit itu beda sama pelit. Ya. Nah gitu, jadi emang coba bayangkan apa yang harus dilalui sama keluarga ya. Ya kebanyakan nggak semuanya ibu-ibunya, ya memang bapaknya juga kan mengusahakan. Tapi kan ibu yang biasanya lebih dekat sama anak-anak itu kan yang tahu hari-harinya kayak gimana. Uang segini harus bertahan sampai seberapa lama, terus keadaan ekonomi naik turun gitu. Itu miripnya, aku bisa ada relevansinya sama kami kan seniman gitu. Kami nggak pernah punya gaji rutin gitu. Jadi berapapun besaran yang kami terima benar-benar harus dikelola seefektif mungkin. Untuk apa sih tujuannya kan bisa menguntungkan kita sebanyak mungkin, tapi kita keluar tuh seefektif mungkin, sedikit mungkin. Jadi bayangkan kurang lebih sebenarnya mirip sama semua yang dialami, cuman kan ini konteksnya film dan komik, bayangkan harus ada yang ekstrim gitu. Jadi iritnya ya jelas super ekstrim dan super absurd kayak tadi Bu Erika bilang, itu yang bikin ini jadi menarik banget untuk ditonton. Kalau di kenyataan ada yang super ekstrim nggak, Mbak? Wah, Wah, pasti saya bilang gini. Contoh. Karena gini,
setiap rumah tangga tuh pasti punya permasalahan. Biasanya faktor utamanya adalah finansial, bener nggak? Ekstrim, ya ekstrim. Gitu. Nah pokoknya gini, jadi sebetulnya adalah permasalahan itulah sebetulnya yang kita ini sangat dekat sama kehidupan kita. Jadi bagaimana harmoni keluarga ini tetap terbentuk, karena itu kan merupakan hal yang wajar. Gitu. Pastilah masalah finansial itu hal yang wajar. Jadi gimana menjaga harmoni ini supaya supaya pola relasi dalam keluarga ini tetap saling menghargai, tetap saling harmonis, tidak ada tuntutan, gitu kan? Supaya supaya semuanya menjadi otentik, tidak berubah, tetap menjadi dirinya sendiri. Itu yang disampaikan dari film ini. Dan yang ekstrim mungkin hari-hariannya itu adalah salah satunya ya. Tapi sebenarnya nggak boleh dibocorin. Ada satu adegan secara teknis. Ini di film apa di filmnya? Di filmnya. Secara teknis di adegan ini artnya tuh udah ngasih gunting ke aku gitu. Ini mbak, nanti ini buat gunting ini. Terus aku bingung kenapa gunting gitu. Ini soalnya kan perlu dibagi dua. Sementara aku hari-harian itu nggak pakai gunting. Aku dengan mudahnya membagi dua si bagian itu. Jadi ini yang membuat aku kok ternyata yang aku jalanin selama ini dibilang normal juga sebenarnya enggak. Ternyata apa aku lakukan tuh ada hal-hal yang boleh dibilang absurd seperti si keluarga super irit. Dan ini yang membuat aku seneng sama karakter Linda gitu. Coba deh nanti tes nih di rumah apakah tingkat keiritannya itu tuh melebihi aku atau enggak? Levelnya tuh 400% ya. Paling yang super irit tuh adalah di Linda. Di Linda, karena si ibu-ibu ini Istrinya. ya karena naik turunnya kehidupan kita harus ngakal-ngakalin tetap bisa kita nikmati gitu. Kalau anak-anak sendiri gimana untuk bisa membedakan Indra real life-nya dan di film sendiri, ada kesulitan nggak sih mungkin atau ada persamaan juga? Mungkin Ru atau Widuri. Ada Widuri mungkin atau ada Den, ya? kesulitan nggak? Sebel nggak kalau disuruh irit di rumah? Sebenarnya Oh di rumah real life. Oh iya, real life. Real life kebalik ya. Kebalik kalau real life ya. iya. Yang tadi aku sempat diimpresikan karakter Sally dan Billy, sebenarnya kalau di real life Sally adalah Billy dan Billy adalah Widuri. Widuri adalah Billy. Iya. Jadi memang mereka pasti ngerasa nggak enak kalau misalnya dia misalnya AC di rumah. Karena memang di rumah kami juga nggak pakai AC di ruang tamu gitu. Jadi yang gitu-gitu kan normal gitu. Bahkan ada rumah yang nggak pakai AC sama sekali. Kalau kita tuh masih di kamar. Jadi kalau kita matiin, itu aja sudah mereka udah mulai protes gitu. Atau lagi air panas gitu. Kalau di tempat-tempat tertentu kan emang nggak bisa gitu. Tapi di sini aku rasa anak-anak ini jadi tahu gitu, bahwa ternyata nilai-nilai yang selama ini kita ributin di rumah itu benar-benar dijalanin sama orang-orang, dan itu yang esensi dibalik itunya gitu, bahwa kita mau menempuh hidup yang seapapun susahnya asal kita memang punya nilai-nilai kekeluargaan yang kuat gitu. Jadi emang ayo deh kita uji coba, kita tes, coba nonton film keluarga super irit 12 Juni, kita tes ayo irit mana kalian apa kita. Tapi bagus ya, gara-gara film itu kita jadi irit ya. Iya. Anak-anak jadi belajar irit. Iya. Beda sama Iya. pelit betul. Iya banget. Mas Dwi mungkin sempet nyangka nggak sih bahwa keluarga utuh nih main, sempet nyangka nggak? Atau memang sejak awal tuh udah ditawarin satu keluarga utuh main, atau Ada sebelumnya? banyak PH mungkin yang nawarin. Enggak, ini yang pertama kali sih sama Falcon. Iya. Tentunya ya nggak menyangka, nggak pernah terpikirkan dalam pikiranku sebelumnya gitu kan. Dan kami kan memang punya profesi masing-masing, ya kan. Widi juga memang main film juga, terus Widuri juga pernah. Nah, dulu sama Jen ini pertama kali. Pertama kali ya, Den ya. Deden ada pernah main film festival dan mengisi suara kan di film animasi yang baru ini. Cuma film yang komersil pertama kalinya itu memang film keluarga super irit. Syutingnya lama. Jadi ya memang sambutannya banyak ke anak-anak dulu. Kalian mau apa enggak? Gitu kan. Ternyata mereka semangat. Jadi ya udah, ayo kita lanjutkan. Ada perasaan terharu nggak sih ketika melihat Kemampuan mereka. anak? Wah itu berkali-kali sih. Aku nonton sih untuk kepentingan pembuatan soundtracknya kan ya gitu. Jujur aku cerita langsung ke bapaknya, ini ke anaknya juga. Aku tuh nangis karena kita paham gitu bahwa ini anak pertama kali loh semuanya. Tapi betapa apa yang dikasih sama Pak sutradara, betapa skrip yang kita bedah selama sebulan sebelum syuting itu mereka olah gitu. Dan
kayaknya nggak gampang kan buat anak-anak ini untuk mempertanggungjawabkan, apalagi tahu bahwa ibu bapaknya main film juga gitu. Pasti kan mereka merasa tertekan, harus kasih yang bagus. Tapi ketika film jadi dan aku nonton kayak syukurlah gitu, terbayar gitu kerja kerasnya mereka loh ini. Kalau aku belum lihat, tapi saat di lokasi syuting di set kita pas adegan anak-anak kita suka ada di monitor sama sutradara melihat, dan dia ada rasa bangga dan kekaguman sih sama anak-anak pasti, karena Mas Daniel ini sebagai sutradara juga benar-benar dia ngejagain anak-anak setiap karakter, dan ya Mas Daniel Rifki, tapi anak-anak juga harus berhadapan dengan Pade Indro, dengan Coki, Mandra, mereka itu semua benar-benar apa ya, sangat menjagain anak-anak ini juga. Ya semuanya terasa sangat, kok semuanya sangat lancar dan membahagiakan. Tapi ke depan mungkin ini kan sukses lah ya, ibarat film pertama mereka sukses. Ke depan pengen ngedorong anak-anak untuk terus jadi pekerja seni seperti kalian, atau memang ya udah ini karena project ke depan mungkin tetap memberikan kebebasan kepada mereka untuk apa yang mereka mau. Oke, aku kasih kebebasan ke anak-anak. Pokoknya ya ini sebetulnya kesempatan kan yang nggak mungkin didapatin oleh semua orang. Tapi untuk berikutnya kelanjutan mereka mau kemana arahnya, aku ngasih kebebasan ke anak-anak, silakan kalian memilih. Aku hanya mendukung aja. Iya, dan bahkan bekal mereka di film ini ya, bekal yang didapat nih dari Papa Hans yang dimainin sama Om Indro. Terus ceritanya Mandra, itu tuh benar-benar bisa dibikin bareng Om Indro cerita tentang masa-masa dia. Dan menurut aku tuh itu bekal yang tidak ternilai, yang mereka bisa pakai untuk profesi apapun gitu. Jadi emang dunia perfilman ini jangan dilihat dari hiburannya aja ya, tapi nilai-nilai kehidupan, kekuatan perjuangan untuk melakukan hal apapun. Dan mereka adalah orang-orang yang berilmu loh, walaupun pilihannya untuk berkarir di entertainment atau seni ya, tapi ilmunya tuh nggak bisa habis sih. Itu kalau kita bayar sesi belajar kuliah belum tentu bisa itu. Ini untuk di usia segini dan bagus, ini mereka belajar kan bagaimana juga tanggung jawab, disiplin. Mereka harus ada callingan, mereka harus siap-siap jam segini gitu. Memang nanti capek, tapi kan tanggung jawab yang melibatkan ini adalah banyak kru gitu. Jadi yang banyak belajar di situ. Dan kita bersenang terakhir, ini kan tadi kamu mengaku sebagai anak muda di keluarga salah satu yang cukup boros kalau dibanding sama karakternya. Menurut kamu film ini gampang dicerna nggak sih untuk anak muda yang nonton, untuk mengakali hidup anak-anak muda lain nanti yang akan nonton? Skrip ya, mungkin dari skrip, dari cerita. Anak-anak muda yang nanti akan nonton film ini, menurut kamu akan gampang nggak sih pesannya dari ke mereka dan untuk mengakali hidup dan lebih berhemat di era konsumtif seperti ini? Semoga sih bisa mereka cerna dengan baik sih ya. Dan aku Drew Den kita selama di rumah ya, di luar film keluarga seperti juga kadang ibu juga sering lihat, bapak sering lihat, jadi ya paham sama situasinya juga. Aku harap anak-anak muda dan teman-teman kita, seumuran kita yang nonton juga bisa memahami sih. Oke, sip. Thank you.